Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Senandung Fitri dengan NIM 20016007. Pada pertemuan ke-11 pengantar psikolinguistik, saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Apa sih yang dimaksud dengan konsep gangguan berbahasa? Menurut KBBI, gangguan adalah halangan, rintangan, godaan, dan sesuatu yang menyusahkan. Sedangkan bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Kemampuan berbahasa terdiri atas berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Salah satu keterampilan yang produktif adalah keterampilan berbicara. Ketidaksempurnaan alat berbicara dapat menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Apa sih jenis-jenis dan penyebab gangguan berbahasa? CER tahun 2015 halaman 148 menyatakan secara garis besar gangguan berbahasa dapat diakibatkan oleh faktor medis dan faktor lingkungan. Gangguan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Sirdata dalam CER tahun 2015 halaman 148 menyatakan bahwa secara medis gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, yang ketiga, gangguan berpikir. Yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dikelompokkan atas 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara berimplikasi pada gangguan organik. Yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Gangguan berbicara. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta tenggorokan dan paru-paru. Gangguan akibat multifaktor. Berbicara serampang atau berbicara sembrono, berbicara propulsif, yaitu terdapat pada penyakit Parkinson, dan berbicara mutosme, yaitu tidak dapat berbicara sama sekali. Yang ketiga, gangguan psikogenik. Variasi cara bicara yang normal, tetapi terdapat ungkapan mental seperti berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Dua, gangguan berbahasa. Dalam berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dapat menyebabkan afasia. Apa sih afasia itu? Afasia yaitu kehilangan kemampuan untuk membentuk kata-kata atau kehilangan kemampuan untuk menangkap arti kata-kata sehingga pembicaraan tidak dapat berlangsung dengan baik. Afasia motorik. Afasia motorik. Yang pertama, afasia motorik kortikal. Penderita gangguan ini masih mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang kedua, afasia motorik subkortikal. Penderita gangguan ini semua perkataan masih tersimpan utuh di dalam gudang pikiran, namun perkataan itu tidak dapat dikeluarkan.
Yang ketiga, afasia motorik transkortika. Penderita afasia ini dapat mengutarakan perkataan secara singkat dan tepat, tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya. B. Afasia sensorik. Afasia sensorik yang terjadi akibat adanya kerusakan leksikortikal di daerah Wernicke pada hemisferium. Penderita gangguan ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun dia masih memiliki cura verbal meskipun tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, gangguan berpikir. Setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasa. Jika ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa adalah isi pikiran. Oleh karena itu, ekspresi verbal terganggu disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan berpikir yang pertama adalah pikun. Gangguan ini menyebabkan kekurangan berpikir sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesungkaran menemukan kata-kata yang tepat. Yang kedua adalah schizophrenic. Schizophrenic adalah gangguan berbahasa akibat berpikir. Seseorang penderita schizophrenia dapat berbicara terus-menerus. Yang ketiga adalah depresi. Orang yang tertekan jiwa memproyeksikan penderitaan gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Empat, gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ialah terasingnya seseorang anak dari lingkungan kehidupan manusia, namun berbahasa normal. Keterasingan biasanya dikarenakan diperlakukan dengan sengaja, bisa juga hidup bukan dalam lingkungan manusia tetapi hidup dipelihara oleh binatang serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli. C. Cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa yaitu menggunakan komunikasi representatif, binawicara, pembinaan leksikal, penggunaan preverbal, penanganan fase awal verbal dan fase verbal, komunikasi alternatif, dan terapi penunjangan. Seandainya orang tua mencurigai anaknya mengalami hambatan berbicara, maka hal ini yang harus diteliti dan diperiksa oleh ahli yang memang berkompeten di bidangnya. Pemeriksaan dari aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah fisiologi dan neurologis. Dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan oleh masalah pada alat pendengaran, sistem pendengaran, ataupun pada areal otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Yang kedua adalah psikologis. Pemeriksaan secara psikologis juga diperlakukan untuk memahami fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa seperti tingkat intelijensi seperti tingkat perkembangan sosial emosional anak. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.